Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, News Point. Pemirsa, Direktorat Inovasi dan Inkubasi Bisnis Universitas Brawijaya memuji kreativitas dari seluruh stand yang ditampilkan oleh berbagai prodi dan lembaga yang ada di Fakultas Kedokteran. Direktur DIIBUB Profesor Asep Awaludin pada saat penjurian mengaku salut dengan capaian IKU, informasi serta prestasi yang ada dalam setiap stand. Puluhan stand dari berbagai prodi dan lembaga yang ada di Fakultas Kedokteran tampil penuh warna dalam rangka Puncak Dies Natalis FK ke-49. Penampilan stand ini mendapat pujian dari Direktur DIIBUB yang melakukan penilaian terhadap semua stand yang ada. Nah ini semua kita nilai nih, jadi penilaian untuk booth yang di FK ini meliputi seberapa informatif ya dari booth yang ditampilkan, inovasi, kemanfaatannya untuk masyarakat inovasinya tersebut, dan juga ketercapaian IKU dari masing-masing program studi. Pemirsa, harapan agar peran perguruan tinggi mampu membangun vokasi yang disampaikan oleh Menko PMK Muhadjir Effendi mendapat respon positif dari pengamat kewirausahaan UB Dr. MK Mawardi. Menurutnya apa yang disampaikan oleh Muhadjir sudah tepat karena selain menghadapi bonus demografi, Indonesia juga harus mampu keluar dari jebakan negara berkembang dengan membuka lapangan kerja berbasis SDM vokasi. Pengembangan pendidikan vokasi merupakan upaya agar generasi muda Indonesia memiliki skill yang memadai sehingga menghasilkan angkatan kerja yang berkualitas dan memperoleh pekerjaan yang layak. Hal ini harus tercapai agar Indonesia tidak terjebak dalam jebakan negara berkembang. Ya kan penjelasan dari Pak Menko PMK ketika memberikan orasi ilmiah itu kan berdasarkan pada data. Beliau di awal-awal sudah menjelaskan tentang fenomena bonus demografi di Indonesia, di mana usia produktif itu menggelembung dan jumlahnya lebih banyak daripada usia non-produktif, baik yang di atas 65 maupun yang di bawah 15 tahun. Itu yang pertama fenomenanya. Fenomena yang kedua adalah pemerintah sekarang giat-giatnya menciptakan lapangan pekerjaan untuk tadi itu memenuhi bonus demografi, memenuhi penduduk Indonesia yang mayoritas akan didominasi oleh usia produktif. Kemudian ketiga juga ada fenomena apa yang dinamakan sebagai developing countries gap, jadi atau trap ya, jebakan sebagai negara berkembang. Nah, jebakan negara berkembang itu terjadi ketika usia produktif yang ada di Indonesia tadi itu tidak punya pendapatan yang memenuhi standar. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih bersama dengan Prof. Emil. Sebetulnya memang bidang saya itu manajemen reproduksi. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan tema ekowisata bersama. Ekowisata ini sebenarnya konsep baru. Jadi konsep ini lahir setelah Pemirsa, program Magister Ilmu Biodemik Fakultas Kedokteran terus berupaya mengembangkan berbagai produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satunya dengan mengembangkan produk skincare dengan bahan alami dari pegagan dan rosemary. Produk ini menurut Dr. Husnul Khotimah merupakan hasil riset yang sedang dalam proses hilirisasi agar masyarakat mendapatkan produk kecantikan yang lebih aman untuk kulit. Skincare merupakan salah satu produk perawatan kulit yang banyak diminati oleh masyarakat. Untuk itu, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya melalui ilmu biomedik melakukan riset untuk mengembangkan skincare dari bahan pegagan dan rosemary yang lebih alami.
Ya, ini basicnya adalah Centella asiatica atau kita kenal pegagan, dan kita kombinasi dengan rosemary, sehingga harapannya ini sebagai anti-aging, karena di hasil penelitian kami sudah membuktikan bahwa bisa menahan sinar UV dan juga mengurangi wrinkle atau kerutan. Jadi untuk anti-aging ini sudah terbukti, serta sudah ada uji tes pada animal, pada kelinci, untuk sensitivitasnya sudah, dermatologinya sudah terbukti bagus. Jadi ini kita sedang ajukan untuk produknya, pengajuan BPOM juga sedang berjalan. Pemirsa, Jalan Sehat dan pameran berbagai inovasi Fakultas Kedokteran mewarnai puncak Disnatalis ke-49 Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Jalan Sehat yang dilepas oleh Rektor UB Profesor Widodo ini diikuti oleh jajaran dekan seluruh fakultas dan sivitas akademika Fakultas Kedokteran. Selain Jalan Sehat, puncak acara juga dimeriahkan dengan penampilan puluhan stand dari berbagai program studi yang menampilkan berbagai inovasi dan prestasi yang telah ditorehkan oleh Fakultas Kedokteran. Setiap stand tampil kreatif dengan berbagai tema, mulai dari horor hingga Avengers. Keberadaan stand ini sangat diminati oleh pengunjung yang terlihat membludak dari pagi hingga siang hari. Pemirsa, magang ke luar negeri diharapkan mampu menjadi penguat kompetensi mahasiswa vokasi dalam bidang soft skill dan hard skill. Hal tersebut menurut International Relation Officer Vokasi UB, Rahmat Andri Atmoko, dapat menutup kelemahan mahasiswa vokasi terutama dalam bidang soft skill. Penguatan soft skill mahasiswa vokasi yang dirasakan masih kurang menjadi perhatian Vokasi Universitas Brawijaya. Beberapa program terutama magang ke luar negeri diharapkan menjadi solusi agar mahasiswa vokasi UB juga memiliki soft skill yang kuat dalam kancah global. Saya rasa memang harus ya. Jadi kalau ditanya peningkatan kerjasama khususnya di luar negeri, sebenarnya memang kalau menurut saya ada satu kelemahan ya yang sampai sekarang mungkin jadi masalah di vokasi itu, di pendidikan vokasi itu terkait dengan kapasitas SDM ya. Jadi mahasiswa vokasi itu dari sisi skill mungkin cukup baik, tapi kadang dari sisi soft skill itu lemah. Salah satunya di komunikasi ya. Jadi ke depan memang menurut saya kalau di kerjasama internasional itu perlu dikuatkan, dalam arti beberapa program sudah berjalan terutama untuk skema magang. Jadi mungkin ke depan skema magang itu tidak hanya magang di dalam negeri, tapi perlu diinisiasi untuk pemagangan mahasiswa ke luar negeri. Ya, mana yang kau pilih? Memberi perhatian atau berusaha tak peduli? Dan mana yang lebih melelahkan, berjuang atau melupakanmu kini? Tak lelahkah kau berpura-pura untuk mendapatkan perhatianku? Aku tak peduli, ku tak tahan lagi. Ku sudah tak punya waktu untukmu lagi. Is anybody real here? Is anybody real here? Aku tak peduli. Pemirsa, tahapan pemilihan umum yang sudah berjalan tidak lepas dari pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu. Kegiatan pengawasan dilakukan mengikuti tahapan yang sedang berlangsung. Anggota Bawaslu Kota Malang, Hamdan Akbar Safara, menjelaskan bahwa saat ini Bawaslu melakukan pengawasan untuk proses pendaftaran calon anggota DPD.
Tahapan pemilu 2024 sudah berjalan sejak beberapa waktu yang lalu. Pada setiap tahapan yang dilakukan oleh KPU juga diikuti dengan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu. Saat ini, tahapan pemilu sudah masuk dalam proses pendaftaran calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang juga mendapat pengawasan dari Bawaslu. Pengawasan itu, fungsi pengawasan itu mengikuti tahapan yang ada gitu. Jadi setelah peserta politik berupa partai politik sudah ditetapkan oleh KPU kemarin Desember, sekarang tahapan pencalonan. Jadi pencalonan ada 3. Jadi untuk tahapan sekarang ini pencalonan perorangan, jadi di luar partai politik. Kalau yang 2 itu masuk pencalonan melalui partai politik, calon anggota DPR, DPRD, provinsi kabupaten, kemudian paslon. Nah, yang sekarang ini adalah di perorangan, yakni Dewan Perwakilan Daerah, atau bahasa kerennya kalau di Amerika senatornya. Porsi kemampuan aplikatif yang lebih besar menjadi ciri dari pendidikan vokasi yang diharapkan mampu meningkatkan mutu lulusan dan mengisi pasar kerja yang lebih baik. Hal ini ditegaskan oleh dosen vokasi UB, Dr. MK Mawardi, yang menurutnya keunggulan pendidikan vokasi ini yang diharapkan mampu menjawab harapan Menko PMK Muhadjir Effendi dalam orasi ilmiah Lustrum UB pekan lalu. Mahasiswa vokasi diberikan materi aplikatif dalam porsi yang lebih banyak dengan harapan supaya mereka memiliki skill aplikatif yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar kerja. Keberadaan mereka dengan skill aplikatif ini bertujuan agar mereka mampu mengisi kebutuhan pasar kerja dengan skill yang memadai. Nah, salah satu pendidikan yang relevan dengan kondisi itu adalah karakter pendidikan vokasional yang bersifat applied science. Jadi, pendidikan vokasi itu yang membedakan dengan pendidikan akademik adalah komposisi pengetahuan, komposisi skill yang diberikan kepada mahasiswa itu lebih banyak yang bersifat aplikatif. Nah, sehingga saya pikir itu adalah sebuah konsep yang terkoneksi ya, melihat fenomena yang ada di empirik di Indonesia dan karakter pendidikan yang ada di vokasi. Sehingga beliau menekankan pentingnya pendidikan vokasi di Indonesia. Dan itu juga kami yang mengelola vokasi juga merasakan. Jadi banyak sekali program-program yang disampaikan pemerintah terkait dengan penguatan pendidikan vokasi. Pemirsa, dalam dunia pasar modal, pada setiap bulan Januari dikenal dengan istilah January Effect. Lalu apa arti dari istilah tersebut? Pengamat pasar modal dan dosen akuntansi FEBUB, Noval Adib, menjelaskan bahwa pasar modal mengenal beberapa istilah, termasuk January Effect. Pada awal tahun atau bulan Januari, biasanya harga saham cenderung naik sebagai akibat dari masuknya modal setelah tahun baru. January Effect merupakan salah satu istilah dalam dunia pasar modal. Pada bulan Januari, biasanya indeks harga saham akan naik yang berakibat pada harga saham yang memiliki kecenderungan naik. Kondisi ini memberikan keuntungan kepada investor sehingga disebut January Effect. Ya, jadi January Effect itu salah satu anomali kalender ya dalam perdagangan saham itu. Artinya kejadian tidak biasa ya. Di mana biasanya terjadi abnormal return. Ya. Abnormal return itu ya return atau gain atau cuan di luar yang diekspektasikan. Nah itu biasanya anomali kalender itu seperti itu ya. Jadi tidak hanya January Effect ya. Ada yang namanya sell on May effect gitu ya. Jadi di mana biasanya pada bulan Mei itu harga saham itu turun ya karena banyak yang jualan. Nah, kalau January effect itu biasanya harga saham itu naik begitu sehingga banyak yang mendapatkan keuntungan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.